Kita lanjutkan lagi kelas React-nya. Kenapa kita harus pilih React? Dari banyak alternatif, ada Angular, Vue.js, Ember. Kenapa kita harus pilih React? Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan startup teknologi termasuk di Indonesia yang sudah menggunakan React. Sehingga kesempatan bekerjanya pun sangat besar kalau teman-teman punya basic React.js-nya. Jadi yang pertama, kita cukup belajar satu platform, maka kita bisa membuat aplikasi untuk berbagai platform. Contohnya kita bisa membuat aplikasi untuk browser atau membangun apps untuk Android ataupun iOS-nya. Artinya React sangat fleksibel, dengan belajar satu library saja kita sudah dapat membuat aplikasi web, mobile, ataupun desktop. Terus yang kedua, terdapat komponen base yang dimana di masa depan akan semakin berkembang karena kita cukup menulis komponen-komponen kecil, lalu komponen tersebut bisa digunakan kembali atau reusable untuk project-project selanjutnya. Dan yang berikutnya, kenapa kita pilih React? Karena ada Virtual DOM yang sangat cepat. Intinya seperti yang dilansirkan di laman resminya, belajar satu bahasa, tapi kita bisa menghasilkan banyak manfaatnya. Yang pertama saya akan jelasin komponen base itu. Di dalam React, kita membuat web aplikasi dengan menggunakan sebuah komponen, bukan dengan template. Jadi dalam membangun aplikasi pada React, kita ibaratkan seperti kita main Lego, yang mana komponen-komponen Lego tersebut kita gabungin menjadi sebuah website atau web aplikasi. Jadi istilahnya ada web komponen, dan web komponen ini sangatlah populer. Hampir semua framework JavaScript menerapkan web komponen. Contohnya sendiri pada Angular versi 2 di dokumentasinya sudah menggunakan istilah komponen, padahal sebelumnya menggunakan istilah direktif pada Angular.js-nya. Nah, komponen base ini contohnya sendiri bila kita membuat aplikasi sederhana seperti yang ada di layar, aplikasi to-do list yang tujuannya untuk mencatat tugas-tugas yang akan kita kerjakan, di mana kita membuat sebuah komponen namanya to-do list yang isinya kumpulan list-list dari to-dos-nya. Lalu kita juga punya komponen to-do form sebagai form to-do-nya. Nah, kedua form itu kita gabungin menjadi komponen base dalam aplikasi to-dos-nya, di mana dua komponen itu kita bungkus di dalam komponen utama, yaitu app. Jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh dari komponen base application. Terus ada konsep one way data flow. Nah, konsep ini terbilang sangat efektif karena data atau state yang kita simpan itu nanti lebih terarah dan jelas perjalanan datanya dari mana ke mana. Sehingga flow-nya bisa kita gambarkan seperti di layar, mulai dari view, action, state. Nah, contohnya sendiri ketika sebuah button diklik oleh user di sisi tampilannya, maka nanti view tidak akan merubah langsung data atau state-nya, melainkan view harus melakukan trigger dulu untuk memicu suatu action atau event, katakanlah event on click. Artinya ketika diklik maka action tersebut akan merubah data atau state-nya. Setelah itu state akan bertanggung jawab melakukan perubahan dari sisi view atau tampilannya. Intinya view tidak bisa merubah state atau store langsung, sedangkan untuk action tidak bisa merubah views-nya, di mana flow-nya harus berurutan. Mulai dari view dulu, terus di dalam view kita melakukan trigger, yaitu action, lalu action merubah state, dan setelah itu state akan merubah view. Nah, berikutnya konsep yang paling penting adalah konsep JSX. Jika teman-teman pertama kali belajar menggunakan React, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa ada kode HTML di dalam JavaScript? Nah, HTML di dalam JavaScript itu namanya JSX. JSX terlihat sama dengan kode HTML, satu-satunya yang membuat berbeda dengan kode HTML
adalah bahwa JSX berada di dalam kode JavaScript. Tentu JSX ini sangat efektif dan cepat dalam proses development-nya. Dan JSX bukanlah sintak JavaScript, sehingga browser tidak bisa membaca sintak ini. Untuk bisa membacanya, kita dibutuhkan sebuah JSX compiler, yaitu Babel, yang digunakan untuk menerjemahkan sintak JSX agar bisa dibaca di sisi browser. Kurang lebih seperti ini contohnya. Kita bisa buat variabel, isinya adalah kode HTML. Tanpa harus kita menggunakan sebuah kutip 1 ataupun kutip 2. Dan yang terakhir, yang belum saya bahas adalah virtual DOM. Yang harus teman-teman ketahui, di dalam JavaScript, kita dapat manipulasi DOM untuk merubah beberapa elemen HTML-nya. Contohnya ketika teman-teman klik suatu button, maka akan ada elemen baru yang muncul di sisi tampilannya. Masalahnya setiap kali DOM berubah, maka browser perlu merender atau merubah ulang layout dan seluruh DOM yang ada. Dan membuat proses JavaScript sangat lambat di sisi browser. Karena yang membuat lambat JavaScript adalah setiap kali DOM berubah. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, Facebook berinovasi untuk mengoptimalkan penggunaan dari virtual DOM ini, sehingga perubahan yang terjadi sangat cepat. Nah, React tidak seperti jQuery yang manipulasi DOM-nya secara langsung. React menggunakan algoritma diff-in untuk mendeteksi perubahan pada virtual DOM. Virtual DOM ini merupakan representasi DOM secara virtual yang ada di browser dengan virtual DOM-nya. Jika terdapat perbedaan, maka React akan mengubah bagian yang berbeda saja, tidak mengubah keseluruhan DOM-nya. Maka perubahannya akan terasa lebih cepat karena manipulasi DOM-nya tidak secara langsung. Berbeda bila kita menggunakan jQuery, karena jQuery manipulasi DOM secara langsung. Dan bila saya analogikan, virtual DOM ini seperti kita punya pensil dan pulpen. Nah, pensil dan pulpen itu untuk menggambarkan sesuatu di dalam kertas. Jadi bila kita menggunakan pulpen dan melakukan kesalahan, maka saya harus mengganti dengan kertas yang baru dan menggambar ulang, menggambarkan lagi dari awal. Namun jika kita menggunakan pensil atau virtual DOM, maka saya bisa mengkoreksi kesalahan tersebut dengan cara menghapusnya tanpa harus mengulang lagi dari awal. Dan itulah yang dinamakan virtual DOM.